Hai sahabat, senang Anda sudah menonton video-video saya yang saya tayangkan lewat channel YouTube saya. Saya percaya Anda sudah like, Anda sudah subscribe, sehingga setiap kali saya menayangkan video-video saya yang baru, Anda pasti tidak akan pernah ketinggalan. Jika Anda merasa diberkati lewat video-video saya, maka dengan kerendahan hati saya memohon, berkenanlah Anda share juga kepada keluarga-keluarga yang lain agar mereka juga mendapat berkat yang sama. Sengaja video-video saya isi dengan pelajaran-pelajaran Alkitab yang akan menjadi berkat bagi setiap keluarga yang mengikutinya. Mereka akan berhasil mengajar mendidik anak-anaknya menuju kepada kesuksesan, kebahagiaan, dan keselamatan yang Tuhan sudah siapkan. Oleh karena itu, jangan pernah tinggalkan video-video saya. Ikuti terus lewat channel YouTube Roni Suwono. Shalom. Shalom. Jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Hari ini kita memasuki video yang keempat dari seri pelajaran dengan judul Khotbah seperti apa yang dibutuhkan oleh jemaat. Saudara, ada begitu banyak nasihat-nasihat yang penting yang kita mesti cermati, yang dikhotbahkan, yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sebagai berita sukacita buat saudara dan saya dan kabar keselamatan. Hari ini kita akan mencermati perhatian kita pada judul kecil yang berkata demikian. Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Saudara, ada orang yang berkata seperti itu. Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Menjadikan sebuah perhatian buat kita bahwa orang tersebut itu adalah salah satu orang yang juga sedang ikut berjuang, ikut berusaha untuk dia bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi dia ingin tahu, Tuhan, apakah masuk ke dalam kerajaan sorga yang Engkau janjikan itu begitu sukar, begitu sulit, sehingga orang tetap harus berjuang karena jumlah yang ternyata bisa masuk itu tidak banyak. Saudara, kita perhatikan lebih dulu bacaan yang cukup panjang dari Lukas pasal 13 mulai ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-30. Lukas pasal 13 ayat 23 sampai 30. Judulnya, siapa yang diselamatkan? Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat itu. Sebab Aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Hanyalah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah. Tetapi kamu sendiri
dicampakkan keluar, dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Saudara, yang menarik perhatian kita adalah ketika orang ini harus bertanya pada ayat yang ke-23. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa kita harus tetap berjuang masuk ke dalam pintu yang sesak itu. Tetapi dia katakan ada begitu banyak orang berjuang, tetapi mereka tidak bisa masuk. Kenapa? Semuanya baru bisa masuk oleh karena kasih karunia. Orang boleh tetap lakukan perbuatan baik. Orang boleh semakin rajin melakukan perbuatan benar. Tetapi sesungguhnya yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah tanpa pertolonganku, tanpa kasih karuniaku, tanpa anugerahku, maka tidak ada yang bisa masuk ke sana. Namun bukan berarti oleh karena dia memberikan kasih karunia, dia memberikan keselamatan secara cuma-cuma, kemudian kita boleh mengabaikan untuk kita tidak melakukan perbuatan baik. Pasti bukan itu. Oleh karena apa? Tuhan inginkan justru perbuatan baik saudara tetap harus lakukan dengan situasi dan kondisi saat itu juga. Engkau sebagai orang yang cinta kepadaku, engkau pasti tahu sikon yang seperti apa yang hari ini sedang kau hadapi, dan perbuatan baik dan benar seperti apa yang hari ini engkau harus lakukan. Salah satunya dia sempat katakan di dalam Matius pasal 25 ayatnya ke-31 sampai ke-46. Dia sempat berkata, ketika aku lapar, kamu kasih aku makan. Ketika aku haus, kamu kasih aku minum. Ketika aku telanjang, engkau kasih aku pakaian. Ketika aku sakit, engkau menjenguk aku. Ketika aku sebagai orang asing, engkau memberikan aku tumpangan. Saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika aku adalah sikon, adalah keadaan. Kemudian engkau melakukan ketika aku lapar, engkau masih aku makan. Berarti kepada orang yang sedang lapar, kita tidak usah diperintahkan, tapi kita mengerti bahwa perbuatan memberi makan inilah yang sikon itu tepat. Tindakan itu benar. Ketika orang lapar, tidak perlu tak kasih makan, tetapi tak kasih minum karena dia haus. Tetapi ketika orang lapar, aku kasih dia makan karena dia lapar. Dan ketika dia telanjang, aku kasih dia pakaian sesuai dengan kebutuhannya. Itulah sikonnya yang aku harus lakukan, seperti apa yang diperlukan oleh orang yang sedang menghadapi persoalan hidup. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus dilakukan oleh saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi dia berkata, kamu berusahalah masuk ke dalam pintu yang sesak itu. Tuhan juga pernah berkata ada dua jalan, dan ini seringkali diulang-ulang, diajarkan oleh guru sekolah minggu kita. Anak-anak, di dunia ini kata Tuhan Yesus ada dua jalan. Yang satunya jalannya lebar. Ada begitu banyak orang lewat jalan itu. Tetapi satunya jalannya sempit, jalannya sukar. Sedikit sekali orang yang lewat ke situ. Tetapi amati,
Jalan yang sesak, jalan yang sempit menuju kepada kehidupan kekal. Tetapi jalan yang lebar menuju kepada kebinasaan. Saudara, orang ini pun protes. Ketika oleh Tuhan Yesus dikatakan, ya, aku tidak mengenal engkau. Nyala engkau, hai pembuat kejahatan. Saudara, apa yang dikatakan oleh mereka dalam ayat 26, maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Saudara, sesungguhnya ada begitu banyak orang yang datang kepada Tuhan Yesus dengan tidak lakukan apa-apa untuk orang lain. Tetapi orang ini datang kepada Tuhan Yesus, justru dia melakukan untuk dirinya sendiri. Aku telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar firman-Mu di kota-kota kami. Nah, saudara, ini adalah gambaran banyak orang Kristen yang menjadi pengikut Kristus, tetapi untuk membuat nikmat dirinya sendiri. Bukan hidupnya dipersembahkan kepada Kristus untuk berbagi kasih dengan orang lain. Ketika aku lapar, engkau kasih aku makan. Ketika aku haus, engkau kasih aku minum. Ketika aku telanjang, engkau kasih aku pakaian. Nah, saudara, mereka tidak melakukan hal seperti itu, tetapi Tuhan Yesus sudah mengatakan, maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu. Itu kan untuk nikmat dirimu sendiri. Itu kan untuk kepentingan pribadimu sendiri. Dan mana yang kau persembahkan kepadaku dengan engkau mau berbagi kasih kepada sesama yang lain yang sedang mengalami persoalan hidup. Oleh karena itu, tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang, enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Saudara, kenapa oleh Tuhan Yesus dikatakan seperti itu? Karena dia ingin mengingatkan bahwa ternyata seseorang dihakimi oleh Tuhan karena perbuatannya. Saudara, dua ayat firman Tuhan dari dua bacaan berbeda akan saya bacakan buat saudara, sehingga Anda yakin bahwa sesungguhnya perbuatan baik, perbuatan benar sebanyak-banyaknya itu perlu saudara dan saya lakukan di dalam kehidupan sini. Jangan salah, hai teman-teman pendeta. Jangan salah, hai teman-teman penginjil. Jangan salah, semua teman-teman pembicara yang sering menyampaikan firman Tuhan, bahwa perbuatan baik tetap berarti di hati Tuhan. Tetap harus dilakukan sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Karena Tuhan Yesus berkata, aku akan menghakimi, aku akan membalas setiap orang dari perbuatan mereka. Walaupun kita tahu kita diselamatkan oleh karena iman. Tapi iman yang seperti apa? Video saya yang lalu sudah saya jelaskan, adalah iman yang disertai perbuatan. Karena Alkitab berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Dan iman yang kosong, iman yang mati, tidak dapat menyelamatkan seseorang. Saudara, kita lihat lebih dulu Matius pasal ke-16 ayat ke-27. Matius pasal 16 ayatnya yang ke-27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia, huruf besar, akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Saudara, jelas keluar langsung dari mulut Tuhan Yesus bahwa dia akan membalas setiap orang
dari perbuatannya. Saudara, biasa sebagai manusia, apalagi sebagai orang percaya, kalau cuma ditunjukkan satu ayat, hati ini rasanya kurang yakin. Oleh karena itu, saya paling senang ketika saya harus menyampaikan berita tentang neraka dan sorga dan keselamatan hidup kekal. Saya suka menyampaikan firman Tuhan yang keluar langsung dari mulut Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang memiliki neraka dan surga. Bukan berarti apa yang diucapkan oleh nabi dan para rasulnya itu salah. Tidak. Tetapi secara pribadi saya merasa lebih yakin dan bisa meyakinkan saudara sebagai pendengar dari video saya, jika yang saya sampaikan adalah firman Tuhan yang keluar langsung dari mulut Tuhan Yesus sebagai Tuhan satu-satunya yang menjadi hakim dan sebagai Tuhan satu-satunya yang memiliki neraka dan surga. Saudara, sekarang kita lihat Wahyu pasal 22 ayat yang ke-12. Wahyu pasal 22 ayat yang ke-12 dan 13. Demikian bunyi firman-Nya. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Saudara, siapakah aku di sini yang berkata sesungguhnya aku datang? Ayat 13 memberikan petunjuk. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Saudara, jelas yang berkata aku yang nanti segera datang dan akan membawa upah, membalas setiap orang dari perbuatannya adalah aku yang menamakan diri adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir dan yang terkemudian. Saudara, apakah betul Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir adalah Tuhan Yesus? Sebagai penutup, kita lihat Wahyu pasal 1 ayat 7 dan ayat 8. Wahyu pasal 1 ayat 7 dan ayat ke-8. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Saudara, jelas Alfa dan Omega adalah Tuhan Yesus, karena di situ dikatakan persis sama dengan yang ada di Kisah Rasul ketika Tuhan Yesus sedang memberkati. Setelah dia menampakkan diri di Betania, dia memberkati 500 manusia, 500 pasang mata menyaksikan. Kemudian dia naik dengan awan-awan, terus naik ke surga, yaitu kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan kemudian semua orang sujud menyembah kepada dia, semua orang takjub kepada dia yang telah naik ke surga dan yang hidup selama-lamanya. Kemudian ada dua malaikat di belakang mereka yang berkata, "Hai orang-orang Galilea, Yesus yang kau lihat naik dengan awan-awan, nanti akan turun juga dengan cara yang sama, yaitu juga dengan awan-awan, disertai dengan malaikatnya.
Di situ disebutkan, lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia ada di sana nanti. Sehingga kita berkesimpulan, siapa yang turun dengan awan-awan? Ayat 8 berkata, aku adalah Alfa dan Omega. Berarti Alfa dan Omega adalah Tuhan Yesus. Dan Alfa dan Omega tadi sedang membawa upah untuk saudara dan saya dan semua umat manusia. Dan dia akan membalas setiap manusia yang hidup dulunya dengan segala upah yang dia sediakan berdasarkan perbuatan masing-masing. Oleh karena itu, saudara, anjurkan kepada jemaatmu, anjurkan kepada setiap keluargamu, anjurkan kepada setiap keluarga yang kau kasih, sahabat yang kau cintai, untuk melakukan perbuatan baik, perbuatan benar sebanyak-banyaknya selama engkau hidup di dunia. Dengan iman, engkau tetap harus berkata, segala yang baik, segala yang benar yang aku lakukan tidak cukup membawa aku bisa selamat tanpa pertolonganmu ya Tuhan Yesus, yaitu anugerah keselamatan, kasih karunia dalam nama Tuhan Yesus yang kau curahkan untuk aku dan keluarga, sehingga aku dan keluarga diselamatkan oleh karena belas kasihan Kristus. Amin. Saudara, kita akan berjumpa di video yang akan datang. Haleluya. Amin.